Ya, kembali lagi di program Hot Ekonomi, kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama ketiga narasumber di studio. Namun sebelumnya, rekan Poppy Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Poppy. Ya, Andra dan juga pemirsa, pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ibarat pisau dengan dua mata sisi. Melegakan peserta namun menyisakan PR dalam mencari solusi keberlanjutan operasional program. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyebut di tahun 2019 ini BPJS Kesehatan masih defisit sekitar 15,5 triliun rupiah. Bahkan setelah disuntik dan 13,5 triliun oleh pemerintah. Dalam APBN 2020, pemerintah juga telah menaikkan anggaran untuk peserta penerima bantuan hampir 2 kali lipat menjadi 48,8 triliun rupiah. Kita simak data berikut ini. Ini dia soal iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri. Kalau dilihat tarif sebelumnya dan juga bagaimana sesuai dengan Perpres 75 2019 dan juga usulan DCSN. Jadi kelas 1 itu 80.000, menurut Perpres ini 160.000 dan usulan DCSN-nya 120.000. Sementara kelas 2 ini 51.000 untuk tarif sebelumnya, menurut Perpres ini 110.000 dan juga usulan DCSN 75.000. Sementara kelas 3 tarif sebelumnya adalah 25.500. Sementara Perpresnya angkanya adalah 42.000 dan juga usulan DCSN-nya 42.000. Lalu kita lihat lagi ini adalah defisit program jaminan kesehatan nasional ya. Sebelum intervensi pemerintah kita lihat di sini defisitnya 1,9 triliun rupiah. Lalu terus meningkat gitu ya, 2015 9,4, 2016 turun dari 9,4 ke 6,7 triliun rupiah, lalu naik kembali di 2017 13,8 triliun rupiah dan 2018 naik dan meningkat kembali di 19,4 triliun rupiah, sementara 2019 ini 15,5 triliun rupiah. Sementara sudah disuntik dana di 2019 oleh pemerintah sebanyak 13,5 triliun rupiah, namun masih ada defisit sebanyak 15,5 triliun rupiah. Lalu kita lihat lagi ini potensi defisit BPJS Kesehatan, perkiraannya jika iuran tidak naik begitu. Dari 2019 kemudian terus menuju ke 2024 ini akan terus ada defisit begitu, mencapai hingga 77,9 triliun rupiah. Jadi angka dan trennya akan naik ya dari 2019 ke 2024. Lalu kita lihat lagi pendapatan iuran dan juga beban jaminan kesehatan program JKN. Ini dia pendapatan iuran 2014 40,72 triliun rupiah, sementara beban jaminan kesehatannya 42,66 triliun rupiah. Trennya terus meningkat dan terus naik dari tahun ke tahun hingga tahun 2018 ini angkanya berada di 81,97 triliun rupiah, sementara beban jaminan kesehatannya adalah 94,3 triliun rupiah. Untuk peserta JKN, ini dia peserta program JKN per 29 Februari 2020. Penerima bantuan iuran atau PBI APBN ini 96.539 atau sekitar 43,29%. Lalu untuk penerima bantuan iuran ini 36.900. Ini berdasarkan APBD, kemudian angka persentasenya kurang lebih 16,57%, sementara peserta penerima upah penyelenggara negara 17.600.000, peserta penerima upah badan usaha PPU-BU ini 36.400.000, sementara peserta bukan penerima upah PBPU atau pekerja mandiri PBPU pekerja mandiri ini 30.300.000 dan bukan pekerja 5 juta atau sekitar 0,02%. Jadi totalnya adalah 223 juta lebih begitu. Baik, terakhir kita lihat ini adalah penerima bantuan iuran APBN dari program JKN ini tahun 2018 adalah 92,4 juta jiwa, lalu meningkat di 2019 96,8 juta jiwa dan di 2020 angkanya pun sama gitu ya, angkanya sama untuk 2019 dan 2020 96,8. Lalu untuk anggaran bantuan iuran APBN ini dia 2019 angkanya di 26,7 triliun rupiah, sementara di 2020 angkanya 48,8 triliun rupiah. Selanjutnya ini adalah intervensi pemerintah untuk JKN. Tahun 2015 ini sekitar 5 triliun rupiah, ini penanaman modal negara atau PMN. Lalu 2016 PMN-nya senilai 6,8 triliun rupiah.
Dan 2017 3,6 triliun rupiah berupa bantuan belanja APBN. 2018 10,3 triliun rupiah bantuan belanja APBN. Sementara terakhir kemarin di 2019 ada lagi penanaman modal negara di 13,5 triliun rupiah di tahun 2019 untuk JKN. Demikian Andra, data yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Popi untuk data-data yang sudah disampaikan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.